Oke, jadi sesi tanya jawab akan kita mulai 5 menit lagi. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa ajak teman-teman buat join karena broadcast ini penting banget buat kalian yang masih tanya-tanya mengenai alur pendaftaran KIP, juga agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai KIP kuliah ini. Jadi tetap tonton sampai akhir ya teman-teman. Halo teman-teman yang baru masuk, selamat datang di live broadcast X Share Sharing Gama KIP Unmul. Kita akan mulai dalam 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi jangan lupa undang teman-teman kalian agar nggak ketinggalan info KIP kuliah. Jangan lupa di share ya teman, banyak share di mana aja deh. Karena sudah melewati 5 menit, saya juga lihat banyak banget nih yang join. Teman-teman juga pasti nggak sabar kan menunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin di Q&A box-nya. Mari kita mulai aja live broadcast X Sharing Center Gama KIP Unmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat GM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasya Malia Rahman dari Biro Kominfo yang akan menemani kalian pada siang hari ini. Nah teman-teman, di live kita kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai KIP kuliah. Jadi buat kalian yang masih bingung seputar hal tersebut, kalian wajib banget nih pantengin live ini sampai akhir ya. Dan pada live kita hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang kece sekali, yaitu Kak Elsha dari Departemen Adkesma. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sapa dulu nggak sih narasumber kita yang kece ini ya. Halo. Halo Fasya, halo teman-teman. Selamat siang Kak Elsha, gimana nih kabar Kak Elsha? Siang Fasya, siang teman-teman semua. Alhamdulillah keadaan hari ini baik tentunya. Kalau Fasya sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik banget, walaupun kita dilanda lapar ya. Itu yang banget masa-masa aduh. Tapi nggak apa-apa, demi teman-teman juga. Nah, kayaknya ini Kak
para sobat GM ini udah pada excited banget nih Kak, ingin nanyakan beberapa hal terkait KIP kuliah. Sekedar informasi, pada live kita siang hari ini kita punya 2 sesi. Yang pertama kita bakal ngejawab seluruh pertanyaan dari Q&A box, dan selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan sharing-sharing seputar KIP kuliah nih teman-teman. Jadi pantau terus ya. Oke, boleh kita mulai nggak Kak? Udah siap banget enggak? Sudah siap banget, ini menyala sekali. Ayo kita mulai. Kita akan mulai nih teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman tanya nih. Dari pertanyaan pertama dari Kak @Hejel, jalur mandiri kalau dapat KIP bebas IP enggak Kak? Oke, kayaknya ini bakalan banyak yang nanya hal sama karena bentar lagi mandiri bakal dibuka ya. Kalau untuk jalur mandiri itu sudah tercover semua biayanya, termasuk UKT dan juga IP, dan ini ke seluruh fakultas yang ada di Universitas Mula Warman. Jadi teman-teman yang dari jalur mandiri nggak perlu khawatir nanti aku bayarnya gimana ya, atau kayaknya berat deh biaya IP-nya. Nah, dari situ teman-teman nggak perlu khawatir lagi karena IP sudah termasuk dalam cakupan KIPK dari Unmul dan Kemendikbud ini. Seperti itu, Pasha. Misalnya nih Kak, kalau masih ada yang tanya lagi Kak, tapi tetap disuruh bayar, itu gimana ya Kak tindak lanjutinya? Oke, mungkin kalau misalnya ada simpang siur terhadap informasi itu bisa di-up lagi ke fakultas, mungkin ke prodi dulu baru ke fakultas, dan bisa juga mungkin teman-teman yang ada kendala seperti itu bisa sampaikan ke kami ya, ke Gama KIPK, bisa di DM mungkin, atau ada question box juga mungkin nanti. Oke, jadi teman-teman yang bingung kalau jalur mandiri ini KIP-nya dapat IP apa enggak, seperti yang dijelaskan Kak Elsha tadi, tentu saja enggak. Jika memang akan mendapatkan IP, bisa menindaklanjutinya untuk melapor ke kami maupun ke pihak prodi dan fakultasnya juga. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, unik nih pertanyaannya juga nih Kak, dari @Cigaritos. Untuk pembukaan pendaftaran KIP jalur mandiri kapan ya Min? KIP jalur mandiri kayaknya pada excited kayaknya. Betul banget, kayaknya ini jalur mandiri sudah kayak pada menunggu di depan pintu. Aduh, untuk kapan pembukaan pendaftaran KIPK ya? Kalau untuk itu sendiri dari Gama KIPK kan sudah mengkonfirmasi ke unit kita sendiri, dan dari Unmul itu belum ada informasi yang jelas gitu, maksudnya belum ada arahan untuk SOP-nya mungkin, karena dari Kemendikbudnya yang pusat juga belum ada informasi. Jadi mungkin bakalan ada, tapi berkala. Mungkin ada beberapa unit di Jawa mungkin yang sudah dibuka, tapi untuk kita sendiri mungkin masih menunggu informasinya. Iya betul. Berarti terus pantengin aja ya Kak informasinya. Karena kalau dari Gama KIPK juga kan ada divisi departemen yang bakalan nge-up terus di Instagram secara update lah gitulah. Boleh nggak kita lanjut lagi nih pertanyaan nih Kak, banyak banget nih yang nanya nih soalnya nih, termasuk putaran KIP gitu. Boleh banget, ayo kita lanjut. Oke, kita lanjut dari Kak @4idel. Untuk pengiriman berkas pendaftaran ulang ke rektorat sampai tanggal berapa ya Kak? Oke, berarti ini kayaknya anak SMBP ya yang Iya, sudah tenang-tenang, Iya, yang sudah sudah. dapat biru, yang sudah jijik Iya. mungkin ya. Oke, untuk apa tadi? Untuk pengiriman berkas. Pengiriman berkas ya, itu ke rektorat ya teman-teman. Jadi untuk SMBP bisa dimaksimalkan sebelum Mei ya, sebelum akhir Mei, karena kan kita tahu sendiri lebih baik, lebih cepat lebih baik, apalagi teman-teman yang dari luar, misalnya dari Muara Kamar atau bahkan dari Sumatera. Saya kayaknya kemarin tuh ketemu dia sama SNBP ya, dan itu kan jalur pos kan pasti lama, jadi teman-teman sebisa mungkin dikirim atau sebisa mungkin datang ke rektorat dengan cepat gitu deh teman-teman. Oke, jangan lupa yang bagi teman-teman yang jauh segera mengirimkannya lewat jalur pos tadi ya teman-teman ya, yang pokoknya berkas-berkasnya harus dilengkapi supaya tidak ketinggalan seluruh informasi yang akan dilanjutkan di jenjang selanjutnya. Oke, lanjut nih Kak. Boleh, Ada boleh. lagi nih, seru banget nih pertanyaannya nih. Betul. Dari Kak Halimah, kakak izin bertanya, uang kuliah per semester cair kan? Nah, ada uang per bulannya juga nggak ya? Oke, kita bicara
soal uang saku yang mungkin bakalan jadi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, apalagi teman-teman maba gitu kan yang belum pernah ngerasain. Jadi untuk per semester itu ada tentunya ya teman-teman, per semester itu sekali, namun uang yang diberikan itu per bulan. Namun walaupun per bulan, cairnya itu dalam satu masa aja teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman nanti bisa jadi catatan juga buat di data gitu, kayak misalnya dijadwalkan atau di apa ya bahasanya itu, didata lah, supaya pengeluaran atau pendapatan uang yang diberikan tuh cukup untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi nggak langsung Iya betul, jangan nanti sekali cair 6 bulannya langsung habis kan, nggak ada persiapan, bener nanti banget. akan bingung nih teman-teman. Ya, karena mungkin juga teman-teman dari angkatan sebelumnya kan kadang ada mengalami kendala mungkin karena sistemnya yang lambat. Nah itu juga biar teman-teman maba yang baru bisa mempersiapkan diri. Benar. Begitu ya teman-teman untuk pencairan tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut nih ke fakultas-fakultas yang top nih. Baik, ada yang nanya nih dari kakak Ade Pangestu, apakah FK bisa dapat KIP nggak kak? KFK Fakultas Iya. Kedokteran ini yang lumayan wah gitu ya. Ini banget katanya. Iya bener banget. Jadi jawabannya adalah bisa teman-teman, bisa. Semua fakultas yang ada di Universitas Mula Warman tercinta kita ini bisa teman-teman. Jadi jangan berkecil hati untuk kayak nanti aku kan pengennya kedokteran nih mahal, aku gimana ya bayarnya. Teman-teman harus tenang aja karena KIP ini ke semua fakultas bisa. Tapi kembali lagi, karena setiap fakultas prodi itu punya kuotanya masing-masing. Jadi teman-teman boleh mencoba aja dulu, daftar aja dulu, karena kan rezeki mana tahu kita emang rezekinya di kedokteran. Benar Gitu. sekali. Tuh teman-teman, jadi jangan putus asa dulu deh mau ke mana kalian, kampus impian kalian, karena nggak memiliki biaya atau apa, nggak ada salahnya kita coba dulu nih. Oke kak, selanjutnya nih dari kakak-kakak SMK ternyata nih, dari kakak IWN DKRN. Izin bertanya, jika dari SMK nih udah menerima KIP, apakah bisa dilanjut di kuliahan? Oke, pasti ini anak 2025 ini maba-maba baru kita. Oke, mungkin langsung saya jawab aja kali ya. Jadi untuk anak SMK, SMA, MA atau sederajat itu boleh banget dan bisa banget untuk melanjutkan KIP kuliahnya atau KIP di masa jenjang sebelumnya di SMA, SMK atau sederajat. Tapi perlu dicatat teman-teman, walaupun sudah punya KIP di sebelumnya, di sekolah sebelumnya, kalian tetap harus mendaftar ulang, harus mendaftar mandiri. Mandiri ini bukan sebagai jalur ya, tapi mendaftar individu. Karena kan kalau misalnya sebelumnya pasti dia itu dari sekolah, ya benar. Kalau ini kalian mendaftar sendiri, upload berkas sendiri, lalu ada verifikasi dan sebagainya. Tapi walaupun itu mungkin kelihatan sulit, tapi kalau misalnya dicoba pasti bisa aja. Terus dari kami juga dari Kemenka pasti ngebantu untuk meraihnya. Jangan sampai terlewat nih teman-teman, atau males capek, karena itu kesempatan banget buat kalian teman-teman. Terus kalau teman-teman yang dari SMK atau SMA-nya sudah punya, biasanya itu dia terdaftar di DTKS atau di Desil. Nah itu bisa sih menambah kesempatan untuk kalian mendapatkan KIP kuliah. Tapi buat teman-teman yang nggak punya atau belum pernah mendapat KIP di jenjang sebelumnya, nggak usah khawatir juga. Nanti pas kuliah nggak dapet lagi gimana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena saya pribadi juga di masa sekolah sebelumnya tidak dapat KIP, mohon maaf. Tapi pas masuk kuliah saya mendaftar dan Alhamdulillah ya kak ya. alhamdulillah sekali. Nah begitu ya kak, jadi nggak usah takut deh kalau nggak bakal dapat. Ikuti aja terus tuh jalurnya semuanya, ya kan kak? Betul. Oke kak, selanjutnya dari Mandiri lagi. Mandiri banyak sekali ya. Oke kak, kapan pendaftaran Mandiri? Waduh, ini yang tadi Mandiri KIP. Oh iya, Apa beda? Ternyata Mandiri yang biasa nih teman-teman. kalau mandiri biasa lusa kemarin kayaknya baru ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini pertanyaannya untuk mandiri Unmul, teman-teman bisa langsung cek di website Unmul atau ke Instagram
kemarin baru aja kita dikeluarkan SOP untuk mandirinya. Kalau untuk mandiri KIPKA tadi kan sudah dibahas, masih tunggu proses teman-teman. Sekali. Oke, kita lanjut ya kak. Yuk, Pertanyaan lanjut. selanjutnya, soalnya banyak banget yang nunggu nih. Pertanyaan-pertanyaan belum terjawab nih. Dari kakak Rosatan, kalau tidak keterima KIP di jalur SNBP, apakah masih bisa mendaftar KIP lagi? Dia jadinya sudah lolos ya. Iya. Aduh, sayang sekali teman-teman kalau untuk teman-teman yang sudah lolos seleksi perguruan tinggi itu tidak bisa lagi mendaftar KIPKA. Mungkin bukan cuma nggak lolos ya, mungkin ada yang kelupaan atau tidak memverifikasi ulang. Nah itu dengan sangat berat hati kita bilang tidak bisa, karena KIPKA ini pra kuliah. Jadi pendaftarannya itu sebelum kita masuk kuliah, sebelum kita dinyatakan masuk kuliah. Jadi pendaftarannya itu berbarengan dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Tapi it's okay, teman-teman bisa cari beasiswa lain mungkin yang ada di Unmul, seperti yang baru-baru aja ini untuk UKAR, kayak beasiswa gratis pol atau beasiswa dari lembaga-lembaga kayak Pertamina, atau kayaknya ada untuk cewek-cewek dan Lovely, Ada juga dari Bank Indonesia. banyak. Teman-teman jangan berkecil hati, bisa dicari bareng-bareng sama Karena teman-teman. peluang beasiswa tuh luas Iya. banget di mana-mana teman-teman, nggak cuma KIP doang. Tinggal kalian suka apa sih, kayak harus cari info-infonya lagi. Oke, kita lanjut lagi nggak sih kak? Oke, kita habisin semuanya di sini. Nih, ada yang tanya, kak kira-kira mahasiswa KIPKA itu harus ngurus UKT lagi nggak ya? KIPKA kalau KIPKA aku mau ngurus UKT lagi sih, nggak perlu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar, sudah lolos KIPKA, kalian nggak usah perlu ngurus-ngurus apapun lagi teman-teman. Jadi UKT itu sudah terjamin. Jadi UKT kalian dari semester 1 sampai seterusnya itu sudah tercover sama KIP dari unit kita. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah urus berkasnya, karena KIPKA ini sudah diurus langsung oleh unit kita teman-teman. Oke, wah banyak banget nih. Nah yang nanya di kolom komentar. Oke, akhirnya kita lanjutin aja supaya pertanyaan teman-teman semua kejawab ya. Oke, selanjutnya apakah ada golongan kedua tes KIP? Oh, itu sama ya tadi kayak SNBP. Benar. Oke, jadi jawabnya masih sama ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah tidak mengikuti seleksi KIPKA jalur masing-masing, itu tidak ada lagi ya teman-teman. Jadi hanya sekali, hanya satu kali golongan. Jadi cuman ada sekali kesempatan untuk kalian mendaftar, dan itu mendaftarnya berbarengan dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, oh, ini ada Kak Hejo lagi nih teman-teman. Dia bilang tentu aja sih kita akan tetap bahas, kita akan tetap jawab komentar teman-teman yang ada di Instagram ya. Kalau misalnya nggak masuk atau nggak terbaca, teman-teman bisa isi Q&A box-nya ya. Oke, selanjutnya nih ada lagi yang nanya, kak, kalau kita dapat KIPKA di semester ini, apa akan selanjutnya akan tetap dapat di semester lainnya? Atau ada SNK yang berlaku supaya tetap dapat KIPKA-nya? Oke, kalau itu teman-teman mungkin ini maba kali ya, belum baca-baca. Jadi di KIP ini ada surat perjanjian di mana di dalamnya itu ada pasal-pasal yang mengatur apa aja sih persyaratan untuk next semesternya kita tuh harus ngelakuin apa sih supaya KIPKA-nya terus berjalan. Nah, mungkin ada poin-poin yang penting banget yang sudah saya baca tadi juga dari teman-teman 2025, saya cek lagi. Nah, di situ masih ketentuannya adalah minimal banget UKT IPK kalian 2,5. Jadi kalau misalnya di bawah itu kayaknya sudah pada tanda, tapi insya Allah 2,5 itu jarang lah ya. Kalau misalnya kalian rajin belajar, rajin turun, pokoknya kalian lakuin aja semaksimal mungkin. Jangan terlalu berpakat-pakat, nanti KIPKA aku di semester selanjutnya gimana ya gitu. Terus selain itu di surat perjanjian itu ada juga ketentuan-ketentuan lain yang tidak boleh melakukan ini, melakukan itu. Jadi teman-teman jangan
diperbanyak lagi ya. Itu ya kakak-kakak yang ada pertanyaan bisa banget kalian tanyain lagi, kami tunggu di komentar ini ya. Silahkan kakak-kakak yang semuanya komen di bawah sini supaya nggak ketinggalan info. Ya, betul sekali. Wah, asik banget nggak sih tadi sebelumnya pertanyaan seputar, tapi lebih banyak tadi pertanyaan tentang mandiri ya Ya, kak. betul. Mungkin karena sudah tidak sabar, mereka kan SNBT sudah selesai, SMBP apalagi mungkin teman-teman mandiri sudah nggak sabar untuk join Unmu sama kita. Betul. Kita akan tunggu bagi penonton yang ada di live ini, komen apa yang ingin kalian tanyakan ya. Wah, ternyata udah ada nih teman-teman pertanyaan yang menarik juga nih. Rupanya ini pertanyaan Kak Hijel yang tadi udah kita jawab, tapi nggak apa-apa, biar kakaknya pastiin lagi ya. Betul. Oke, pertanyaan sama Kak yang tadi. Kalau misal nggak lolos mandiri KIP Kak, apakah UKT dan IP-nya bakal lebih diringankan? Kalau nggak lulus, Iya, dia tidak lolos KIP. mungkin kalau hal ini kan ini mandiri masih berjalan ya teman-teman, bahkan belum dimulai. Jadi teman-teman bisa nanti sambil apa sih bahasanya, karena kami belum ada SOP-nya, belum ada persyaratan, pokoknya belum banyak info-info yang kami dapat. Jadi kami belum bisa menyebutkan apakah ini dapat diringankan atau belum. Jadi kami belum bisa memastikan, tapi kami bakal meng-follow up lagi ke UNIF tentunya supaya kita bisa menjawab. Dan mungkin buat kakaknya bisa pantengin terus info dari Gama Kipka. Dan juga biasanya dari pihak fakultas akan ada pelaporan atau plot apa sih gitu kan. Ya kayak misalnya kalian ingin mengurangi UKT akan diringankan. Nih, ada dari kakak Arca Live. Oke. Setelah dinyatakan lulus, apakah pembuatan rekeningnya dilakukan oleh kampus? Oke, tentu aja ini bakalan wow. Pertanyaan yang wow sekali pasti dari anak Baba juga. Jadi teman-teman, untuk KIPKA ini juga tentunya dari kampus, dan itu di tahun kita ya, di tahun kita sebelumnya 2024 itu ada jadwalnya sendiri. Nanti sama seperti yang kita sudah informasikan di Gama KIPKA kan ada grup untuk pejuang KIPKA. Jadi di situ nanti kami informasikan jadwal pembukaan rekening kapan, terus pengembalian formulirnya kapan, dan itu bakal diinformasikan. Untuk tahun kami tahun 2024 kemarin itu ada di GOR Unmul. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, nanti aku ke bank mana ya, aku nggak ngerti, aku nggak tahu caranya. Tenang aja, karena nanti dari pihak banknya sendiri yang akan hadir di GOR Unmul. Jadi kita tinggal datang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan informasi kapan kita harus datang. Untuk mempermudah anak-anak maba ya Kak. Iya, tentunya kalau misalnya mereka ke bank mandiri sendiri-sendiri kan pasti bingung juga kan ya. Benar. Oke, kita lanjut. Ada nggak lagi nih banyak teman-teman yang masih penasaran atau mau tahu info-info lainnya seputaran KIP? Boleh banget komentar ya. Kita tunggu nih. Ada. Kita tunggu sebentar lagi. Tap layar. Oke teman-teman yang lagi nonton, ayo yang mau ditanyakan atau penasaran banget tanya aja lagi, akan dijawab sama Kak Aisyah nantinya. Iya betul. Cara berjalan juga teman-teman. Oke,
Oke, kita akan lanjutkan dari pertanyaan-pertanyaannya. Dari Kakak Cisaskia, uang saku per semester tergantung biaya hidup di kota atau desa atau berdasarkan akreditasi prodi, Kak? Oke, kalau uang saku ya, kalau sepengetahuan saya, untuk umum sendiri itu kayaknya disamaratakan ya Kak. Jadi nggak sesuai dengan desa, nggak sesuai dengan prodi itu disamaratakan kecuali UKT-nya teman-teman. Jadi kalau UKT itu tergantung prodinya masing-masing. Sepengetahuan saya seperti itu teman-teman. Jadi tidak menyesuaikan dari mana desanya Kak atau hidupnya dia di kota. Jadi itu disamaratakan di rata. Tergantung pihak UNIF Iya, atau betul. Kalau itu untuk angkatan 2024 ya teman-teman. Nah di angkatan 2023 mungkin saya sedikit cerita ya. Sepengetahuan saya di 2023 itu kakak-kakaknya ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi untuk 2024 ini disamaratakan semuanya dapat uang saku. Nah untuk anak-anak maba 2025 mungkin nanti bisa kita baca bareng-bareng atau kita simak informasi lagi dari Kemendikbud, mana tahu ada perubahan lagi atau ada penambahan lagi, pasti kita bakal infoin ke Gama Cipta juga. Kak, banyak nih yang tanya-tanya nih Kak ternyata. Rame ya? Kapan cairnya KIPI, Kak? Kapan cair ini berarti kakak-kakak angkatan atas ya teman-teman. Mungkin ini pertanyaan yang nggak bisa saya pastikan karena kapan cairnya itu adalah tergantung dari pusat. Tapi kita sebagai mahasiswanya mungkin bisa ada beberapa cara supaya dipercepat. Tapi kita nggak tahu ya. Intinya teman-teman pastikan aja PDDT kita sudah berstatus sesuai dengan semester kita. Misalnya semester ganjil kah, genap kah, itu dicek secara berkala apakah sudah berubah atau tidak. Itu sesuai dengan prodinya ya. Jadi data-data kalian misalnya, sekarang kan udah semester genap ya, mau ke ganjil kok belum keubah-ubah. Jadi teman-teman bisa follow up kembali ke prodi atau fakultas supaya cepet upgrade atau di-upload ya. Karena setahu saya nih teman-teman, saya lihat dari kakak-kakak sebelumnya itu kalau misalnya mereka lama PDDT-nya terupgrade, terupload atau terdata lagi, itu bakalan lama juga karena kan dari prodi ke fakultas, nanti dari fakultas juga nge-up lagi ke kampus. Jadi kita sebagai penerima ya mungkin bisa menunggu lagi, lebih sabar lagi, dan pasti akan cair. Ya, betul, bisa cair kok, bakalan cair dan tetap ditunggu secara berkala aja ya teman-teman. Oke, nih Kak, ternyata Kak Hajal ini mantengin terus ya, banyak banget kayaknya pertanyaannya. Nih Kak, untuk di tahun 2024 tuh banyak nggak sih Kak KIP mandiri yang keterima? Oke, KIP jalur mandiri yang keterima ya. Kalau 2024 kayaknya sesuai sama yang saya tadi sebelumnya udah sampaikan, kuota per fakultas itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah banyak, apakah kurang. Jadi mungkin bisa kita sambil nanti saya informasikan juga lagi atau saya up lagi kira-kira berapa banyak. Tapi insya Allah ada aja kita kuota untuk kali ini sesuai dengan kuotanya masing-masing. Atau tadi kan disarankan Kak Elsha untuk mencari beasiswa dari Ada yang nanya lagi, asik nih tanyanya. Apakah kalau keterima KIP harus masuk organisasi Gama KIP? Oke, kalau pribadi sih sebenarnya harus ya. Kalau dari hati kecil Elsha ini harus. Tapi untuk ini serius ya teman-teman, kalau untuk wajib atau enggaknya itu kembali lagi ke kalian. Apakah kalian mau ikut organisasi Gama KIPKA atau enggak? Karena saya baca-baca juga, tentunya baca juga di surat perjanjian itu kalau bisa kita penerima KIPKA ini aktif dalam organisasi, mungkin minimal kegiatan satu ya. Iya benar, bukan cuma organisasi tapi mungkin lomba atau ajang-ajang lainnya. Tapi menurut saya Gama KIPKA bisa sih jadi salah satu opsi organisasi yang bisa teman-teman ikuti. Karena dari mungkin sedikit promosi dikit ya teman-teman, Gama KIPKA ini apa ya bahasanya, yang mengayomi teman-teman, jadi teman-teman bisa tahu informasinya gitu. Dan ketua
insya Allah kalau tidak ada perubahan lagi untuk angkatan 2025 tidak ada skema apapun ya teman-teman ya, jadi rata semuanya. Oke, kita lanjut. Ada pembekalan atau orientasi khusus buat penerima KIP kuliah di kampus nggak kak? Oke, ada nggak sih sebenarnya? Kita spoiler kayak ini. Oke, tentunya ada ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti kan ada PKKMB Unis, PKKMB Fakultas, dan kalau untuk KIPKA khusus untuk penerima KIPKA bakalan ada juga tentunya. Kalau untuk untuk KIPKA sendiri namanya itu Samba, Sambut Mahasiswa KIPKA, dan itu juga sekitaran tanggal-tanggal PKKMB kayak Agustus, sekitar tanggal Penerimaan mahasiswa ya, ya, pokoknya deket-deket lah sama PKKMB Fakultas atau Univ juga, dan di situ juga pasti kita bisa seru-seruan, bisa dengerin pemateri, bisa main game dengan teman-teman juga. Ada di tahun 2024 sebelumnya itu ada dipanggil dari tribun turun ke bawah main game sama kami Galau KIPKA sama teman-teman yang lain. Pokoknya ya kita seru-seruan aja di situ satu hari, tapi nggak yang full dari pagi sampai malam. Udah teman-teman itu kayak cuman sharing-sharing juga, bermain bersama, nonton teman-teman pemateri yang luar biasa juga tentunya. Asik banget nih kak pertanyaannya. Nih, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari kakak Biung. Kak, kalau pengumpulan berkas KIP, apakah ada seperti berkas foto rumah, tampak depan dan lain-lain? Kalau itu mungkin teman-teman nanti bisa simak lagi grup pejuang KIPKA-nya, atau teman-teman yang merasa belum masuk nih, kok aku nggak tahu ada grup KIPKA, itu bisa mungkin DM atau scroll postingan gambar KIPKA, di situ ada kontak person, jadi kalian bisa masuk ke grup. Nah, di situ kami informasikan apa aja sih berkas-berkas yang perlu kalian kumpulkan ke rektorat gitu. Dan untuk foto ya tadi, foto itu tidak perlu teman-teman, jadi hanya berkas-berkas perjanjian, pernyataan maba, dan teman-teman tidak perlu ikuti atau tidak perlu membawa yang tidak diajukan atau tidak dikasih tahu sama kita. Jadi teman-teman literasinya dijaga, dan juga kalau misalnya merasa iya aku belum masuk, kalau kak gimana, nggak perlu panik karena insya Allah tetap kita pantau bareng-bareng, kita ajak sama-sama. Kita bantu kok. Ada foto juga biasanya di web KIP-nya ya kak ya? Iya betul, kalau berkas-berkas foto atau itu kebanyakan dikit buat di webnya deh, malah kayaknya kemarin kita nggak ada sama sekali ya. Kita hanya mengirimkan persetujuan Iya saja. benar, yang ada kita tanda tanganin gitu. Oke. Ada lagi nggak nih kakak-kakak atau teman-teman semuanya yang lagi nonton live mau nanya seputaran KIP kuliah? Ayo komen banyak-banyak selagi kita membuka pertanyaan. Mungkin saya sekalian izin minum ya teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan atau sudah cukup nih kayak dengan jawaban-jawaban yang diberikan Kak Elsya sebagai narasumber kita pada hari ini? Ayo tanya-tanya guys. Ayo tanya-tanya. Kapan lagi? Ada lagi nggak nih? Kayak tadi banyak yang jalur mandiri Kak ya, ternyata pejuang-pejuang kuliah jalur mandiri sebelum hasilnya. Iya, kita tunggu di Unmul. Mana Unmul? Mana Unmul? Unmul. Kita tunggu di Unmul. Nih, ada yang nanya nih dari Karyo Ibrahim. Apakah yang tidak lolos KIP kuliah di tahun ini bisa daftar lagi di tahun depan? Oke, mungkin sebelumnya kita sudah cerita-cerita ya teman-teman. Nah, untuk KIPKA yang sudah tidak lolos itu teman-teman sayangnya tidak bisa mendaftar lagi teman-teman. Jadi karena untuk KIPKA sendiri ini pra kuliah, jadi seleksinya itu seleksi pendaftaran, verifikasi sampai kelolosan itu pada saat kita mendaftar seleksinya. Jadi untuk teman-teman yang udah ongoing atau sudah semester 1, 2 itu sayang sekali tidak bisa
untuk mendaftar KIPKA kembali. Tapi mungkin bisa dicoba. Iya, mungkin coba di beasiswa lain kayak beasiswa yang tadi kita udah sebutin. Biasanya itu ada kok di website Unmul atau bahkan Instagramnya kemarin baru lihat kayaknya launching beasiswa Pertamina. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak semester atas bisa sambil di searching ya. Sekali. Nih dari Kak Cinta Zahra, Kak, kalau untuk Almed itu dapatnya pas bayar UKT ya? Kalau kami penerima KIP gimana, Kak? Ini kayaknya sudah ditunggu-tunggu banget nih. Almetnya mau JJ bareng mungkin ya. Oke, jadi untuk 2024 kami, saya khususnya waktu itu ada juga diinformasikan. Tentunya itu kayaknya setelah SNBPS Mandiri ya, pokoknya sudah mau mendekati Agustus, bulan-bulan sekitar itu. Nanti ada informasi dari pihak Gama KIPKA untuk diarahkan adik-adik maba KIPKA-nya untuk mengambil almet, topi dan teman-teman ke gedung kami, gedung Unmul, salah satu gedung Unmul. Dan di situ teman-teman kalau sudah KIP ya datang aja, nanti bakalan kami informasikan suruh bawa mungkin bukti penerima KIPKA atau bukti penerimaan atau perjanjian dan juga pernyataan dari KIP. Jadi teman-teman saya tekankan lagi untuk jangan bosan-bosan untuk nyimak grupnya gitu, karena di situ informasinya udah banyak sekali. Dan untuk Almed pun pengambilannya di fakultas sendiri yang akan menginformasikan ya teman-teman. Dan pokoknya gratis, kalian nggak bakal dipungut biaya satupun itu. Kalau misalnya diminta uang kayaknya tanda tanya banget dari itu. Itu kayak gitu harus lapor kemana sih, Kak? Kami kami juga pastinya bakal secara sukarela kayak menyambut, membantu kalian, karena kan ini bahasanya masih kami, ranah kami, jadi sebisa mungkin kita maksimalkan buat kalian. Kak, ada yang nanya lagi, Kak, kalau nanti udah lolos KIP itu ada wawancara apa enggak ya, Kak? Oke, wawancara ya teman-teman. Kalau untuk tahun sebelumnya, sepemahaman saya itu tidak ada, mungkin ada fakultas masing-masing, tapi untuk tahun ini ada beberapa mahasiswa baru yang diminta untuk verifikasi ulang datanya, dan mungkin bukan wawancara sih, lebih ke arah ditanya kembali keaslian dari dokumennya atau keaslian dari data-data mereka. Dan itu memang mungkin karena dari pihak kampus juga mengerti ada teman-teman yang dari luar, jadi itu via telepon aja teman-teman. Tapi mungkin teman-teman harus lebih hati-hati ya, karena kadang ada beberapa oknum yang memangka embel-embel dari unit nih, tolong diangkat. Tapi mungkin bisa konfirmasi ke kami, atau dari kaminya bakal konfirmasi ke teman-teman, ada nih bapaknya mau konfirmasi, mau verifikasi ulang data-data kalian. Oke. Mau kita lanjutin banget nih. Asik kalau masih ada teman-teman yang penasaran, kita habisin aja semua di sini. Teman-teman, komen lagi, tanya-tanya lagi selagi kami masih live. Iya, ada yang nanya nih. Itu loh. Bentar ya. Ini pertanyaan dari kakak Mean Reineren. Organisasi orientasi khusus 45. Kok buat kakak Mariani Eren, mohon untuk tulis lengkap lagi kak ya. Kayaknya di tempat kami kepotong komentarnya. Kakak bisa komen ulang lagi ya kak ya, untuk lebih pastinya. Oke, kita akan lanjut dulu ke kakak Angelia. Kak, kalau yang nggak lolos KIP kuliah bisa ambil beasiswa luar nggak ya kak? Oke, tentunya bisa teman-teman, karena kalian tidak lolos ya, dinyatakan gagal untuk KIPKA. Jadi teman-teman bisa mencari informasi lewat beasiswa yang tadi kita sudah sampaikan. Insya Allah ada teman-teman. Pokoknya kalau kecuali kalian lolos KIPKA dan mau ngambil beasiswa lain, itu tidak boleh teman-teman. Itu sangat dilarang. Kan ada gratis pol kalau mau keluar dari Bapak Gubernur. Ya, sekali. Oke, nah ini pertanyaan dari Kak Mia Niernya tadi. Mau tanya Kak,
ada pembekalan atau orientasi khusus nggak buat penerima KIP kuliah di kampus khususnya Unmul nantinya? Oke, tentunya tadi itu kita sudah sampaikan ya teman-teman, mungkin kakaknya udah join, oke. Jadi di sini ada juga, jadi bukan cuma PKKMB fakultas atau univ, kami juga dari Gama KIPKA menyelenggarakan orientasi sambut mahasiswa KIP. Jadi itu dilaksanakannya juga berdekatan dengan PKKMB univ atau fakultas, dan di situ kalian nggak yang bosen atau enggak yang dilatih kayak di barak, enggak ya teman-teman. Kalian di situ hanya melihat materi atau mungkin kita bakalan main-main bareng di situ, dan ada persembahan juga ya Kak. Jadi itu kalian tunggu dan pantengin, kami juga punya Instagramnya. Mungkin bisa mau dikepoin, itu tahun-tahun sebelumnya ada ya di Samba Unmul 2025. Teman-teman bisa searching ya Instagramnya, di situ adalah setilan sedikit untuk tahun kemarin di apa ya Kak, tahun ini gimana gitu. Tunggu aja ya teman-teman. Oke, pertanyaan ini selanjutnya tentang berkas lagi nih Kak. Tapi gimana nih pengumpulan berkas offline seperti tampak rumah? Apakah ada pengumpulan berkas offline-nya? Kayak Kakak jelaskan tadi. Oke, kita tentang foto berkas-berkas lainnya. Untuk itu tidak perlu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal mengumpulkan berkas yang perlu dikembalikan atau perlu didatangkan atau perlu apa sih bahasanya Kak? Aduh ini agak nggak sedikit. Kayak dikembalikan atau diserahkan secara offline itu hanya berkas-berkas seperti perjanjian, pernyataan mahasiswa baru ya Kak. Iya. Pokoknya teman-teman selagi itu bukan dari pihak kami yang menginformasikan, mungkin bisa ditanyakan kembali, karena di kami untuk foto-foto kayaknya tidak perlu, hanya diupload di website aja. Hanya surat pernyataan saja yang akan dikumpulkan. Pernyataan dan perjanjian teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan. Banyak banget nih yang nanya nih, ternyata excited semua Betul, nih. kali ini siang-siang ternyata mereka pada bersemangat ya. Oh nih, mau tanya Kak, kalau udah lolos KIPKA bisa daftar beasiswa tapi non pemerintah Kak, itu bisa nggak Kak? Bisa nggak ya? Kalau itu mungkin teman-teman bakal kita informasikan lagi ya, karena dari pihak-pihak tertentu ini masih simpang siur. Kadang ada yang menyatakan bahwa itu bisa, mungkin teman-teman bisa sharing juga apa sih beasiswa yang mau kalian ikuti Ya, gitu. jadi kita akan bisa bantu untuk lebih lanjut ya. Karena dari beasiswa lainnya juga kadang tidak memperbolehkan. Benar, atau nggak sesuai jurusan yang diinginkan. Iya, betul. Cuman ada pengalaman sih, temen atau kakak tingkat dari kita nih ikut kayak beasiswa dari apa ya bahasanya itu kayak Glow and Lovely yang tadi kita ucapin dan kita bahas itu. Mungkin bisa teman-teman, tapi kan biasanya ada tuh beasiswa yang nggak pengen atau melarang teman-teman yang sudah punya beasiswa untuk ikut lagi. Jadi bisa dipastikan kembali apakah itu diperbolehkan atau tidak. Oke, yang bisa biasanya cuma swasta aja ya Kak ya. Kalau negeri itu nggak bisa karena di luar kuasanya BUMN-nya. Mungkin bisa nanti kita sambil sharing bareng-bareng, cari-cari aja lagi beasiswa-beasiswa yang apa namanya, tapi yang mendukung program-programnya. Dan untuk KIPKA sendiri sebenarnya menurut saya sudah cukup banget ya, karena kan bukan cuma UKT yang di cover, tapi biaya IT tadi. Benar. Dan juga biaya uang saku kalian tuh juga tercover loh teman-teman, dan itu nominalnya lumayan untuk teman-teman pakai, asal teman-teman nggak yang beli-beli ya. Betul sekali, insya Allah cukup lah untuk KIP ini sudah tercover sekali. Bersyukur banget untuk KIPKA Kita pengguna KIP ya, betul merasakan. oke banget. Kak, ayo teman-teman tanya lagi yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya di komentar ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ikut ada sanksinya nggak? Ikut samba. Sudah ada niatan mau ikut ya? Tandai. Nggak ya teman-teman. Untuk sanksi mungkin tidak ada ya. Ada nggak nih Kak? Kita akan merhatikan. Ini lagi. kayaknya mau rahasia
untuk kita cari relasi karena duduknya itu bukan sesuai fakultas. Iya kan, setahu saya bisa juga nanti pas jam istirahat mungkin kalau misalnya teman-teman iya yang lain. betul, dan di situ juga bukan cuman materi kosong aja. Jadi sebisa mungkin kalian ikut karena dari kami Gama Kyoka dan kampus juga ini bakal memberikan kalian surat dispen. Jadi kalian nggak perlu khawatir kayak ih kan aku kuliah masa aku nggak ikut kuliah sih. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena dari kami bakal ngasih surat buat kalian. Kalau bisa sih ikut aja nggak sih? Itu banyak loh manfaatnya, bukan cuman menonton aja. Di situ juga ada kayak mungkin dari sponsor-sponsor yang bakal ngasih games. Benar, seru-seruan pokoknya kita. Namanya juga kan sambut mahasiswa baru. Iya pasti ya. seru-seru. Ketemu teman-teman baru kayak kita kan. Kita ketemu di situ. Kita ketemunya di mana teman-teman saat pengumpulan di lapangan. Betul. Kalian juga bisa ketemu kita lah di sana, bisa kakak foto dulu ya. Pokoknya sama ini karena memang kalian akan bertemu dengan teman-teman dari fakultas-fakultas lain, nggak cuma fakultas kalian maupun yang kalian tahu aja temennya ya. Iya betul. Banyak sekali. Oke, kita lanjutkan ke kalau di atas semester 8 masih bisa lanjut sebagai penerima KIP nggak ya kak? Soalnya nanggung tinggal pendadaran. Nah, Kalau itu kalau untuk semester 8 ya sudah tidak kayaknya sesuai dengan SK, sesuai dengan SOP atau sesuai dengan perjanjian yang kita sudah tanda tangani bersama. Di situ saya sekali tidak bisa karena batas untuk S1-nya adalah 8 semester teman-teman. Jadi dimaksimalkan untuk kayak misalnya tinggal sedikit lagi bisa konsultasi sama dosennya Ya, agar betul. dipercepat aja kelulusannya. ya sekali. Semoga yang terbaik buat Kakaknya semangat kakak. Iya, mungkin dari teman-teman maba nanti bisa juga kayak lebih apa ya, lebih dimaksimalkan juga. Oke. Kita ada nanya lagi kak. Kalau verifikasi data itu dicek kampus atau manual ya kak? Sama apakah data sudah diverifikasi itu ada notifikasi khususnya atau harus tetap kita cek secara manual? Oke, untuk itu mungkin verifikasi yang tadi lewat telepon ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sama Kak Pasha. Jadi untuk KIP 2025 ini verifikasinya melalui wawancara melalui verifikasi melalui telepon aja teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada yang lain bakalan atau teman-teman tanyakan dulu ke pihak kami gitu. Tadi apalagi Kak lanjutannya Pak? Nah itu tuh dia pertanyaannya itu. Oh, notifikasi ya. Harus cek secara manual pribadi atau gimana nih? Kalau untuk verifikasi ya teman-teman, ini kan verifikasinya tuh kayak kalian sudah dinyatakan lolos KIP Unmul. Nah, verifikasinya itu dilakukan langsung oleh bapak yang ada di kampus ini, bapak yang berwenang gitu teman-teman. Jadi kalian tidak bakal dapat notifikasinya lagi karena itu kan bahasanya hanya pemerintah. iya kayak apa sih, pengecekan ulang gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pantengin aja di webnya apakah ada yang berubah atau enggak, tapi setahu saya sih kayaknya itu hanya dari telepon aja. Untuk notifikasinya mungkin tidak ada. Kalau ada perubahan wawancara atau akan kita infokan kembali. Betul banget. Dan mungkin kalau misalnya kakaknya nanya ini SNBP atau mandiri, verifikasi juga itu bisa dilakukan mandiri ya. Itu verifikasi sebelum dinyatakan lolos. Nah itu caranya adalah kalian mengisi semua datanya baru dipencet verifikasinya. Jangan sampai lupa, karena kalau itu lupa kalian Akan keluar ke data ini. iya bahkan nggak bisa lanjut karena lupa verifikasi gitu. Ini kak ada yang tanya lagi kak. Untuk KIPKA sendiri ini nggak ada kategorinya ya? Dan cuman dapat uang saku. Dan semuanya dapat uang saku nggak ya kak? Oke, sama yang seperti tadi disampaikan ya, untuk angkatan 2024, 2025 yang insya Allah ini belum ada perubahan, itu sama rata ya teman-teman, semua dapat uang saku, dapat uang UKT, dan mungkin ada teman-teman yang IP-nya ada, itu juga tercover oleh kita. Nggak perlu khawatir. Sering-sering aja teman-teman untuk
atau baca-baca informasi terkait KIP. Jangan bosan-bosan baca. Oke, kita lanjut lagi kepada banyak banget pertanyaan nih ternyata. Iya, Saya betul, semua nih. betul. Oke, Kak, kalau jalur PTN atau PTS itu kalau lolos KIP bayar nggak Kak atau tidak? Jalur PTN atau PTS itu kalau lolos KIP bayar nggak? Nah, mungkin saya izin ulang ya teman-teman. Jadi KIPKA ini pendaftarannya sebelum kita masuk PTN atau PTS. Mungkin saya lebih condong ke PTN ya, karena saya dari PTN-nya kan teman-teman takutnya nanti menginformasikan PTS-nya ada salah-salah ya. Jadi untuk PTN apalagi Unmul itu kita mendaftar KIPKA sebelum pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi sebisa mungkin kalian bisa infoin, mungkin bisa kita tidak bayar apapun ya teman-teman, karena sesuai dengan yang kita sudah sampaikan tadi itu kan pra kuliah. Jadi kalian kalau sudah dinyatakan lolos tidak akan harus bayar sama sekali, nggak akan, karena sudah tercover UKT, KIPI dan juga uang saku teman-teman. Kalau untuk PTS mungkin bisa mengkonfirmasi atau tanya-tanya juga ke PTS-nya yang kalian tuju. Oke, lanjut. Ada yang excited banget nih Kak, nanya sambanya kapan ya Kak? Siap banget kayaknya dia mau samba. Untuk tanggal pastinya teman-teman pantengin aja Instagramnya Samba Unmul 2025 sekitar bulan 8 Agustus lah. Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan, pantengin terus Instagram Samba Unmul 2025 ya, jangan lupa. Nih, ada yang nanya Kak, info pengembalian UKT. Pengembalian UKT itu buat teman-teman Ini sebentar ya Kak, kita akan melihat dulu. mungkin dikonfirmasi ulang dulu ya teman-teman. Selagi pengembalian UKT ini, apakah kakaknya udah awalnya daftar KIP dulu dan bayar UKT atau gimana? Setahu kita tuh kalau sudah daftar KIP belum bisa nge-submit UKT. Iya, betul teman-teman, karena dari teman-teman Malu 2025 ini yang mau akses lamannya di situ tertulis Anda merupakan mahasiswa KIP dan penerima KIP. Benar, dan diarahkan ke website KIP-nya. Mungkin bisa dikonfirmasi ulang aja Kak untuk info pengembalian UKT ini. Iya, apakah kakak itu awalnya mendaftar KIP dulu baru, tapi kan biasanya bener yang kayak kita sampaikan tadi tidak bisa mensubmit dulu sebelum ada real seleksinya yang penerimaannya. Dan mungkin ada beberapa kasus juga teman-teman yang mungkin kakak-kakak sebelumnya itu udah bayar UKT, dan pengembalian UKT itu biasanya langsung teman-teman masuk ke banknya mereka sendiri yang melalui emailnya gitu, nanti notifikasinya muncul di email teman-teman. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanya lagi Kak ya. Oke, ini kita lanjut lagi dari Kak Ijel lagi. Kak, ini seleksinya semua prodi atau sesama prodi yang kita pilih ya? Seleksi PTN nggak? PTN atau KIPKA nih? KIPKA, Mandiri. Dari tadi saya Kak Ijel ini nanya tentang Mandiri terus nih. Mungkin bisa dilihat juga Kak, mungkin kalau jalur mandiri Unmulnya itu kan sesuai prodi ya. Benar. Kalau misalnya KIP ini seperti yang tadi sudah disampaikan, per fakultas per prodi itu punya kuota masing-masing. Jadi kalian tentunya bakal bersaing juga dengan teman-teman prodi dan juga fakultas. Tapi insya Allah bisa. Oh, ini ada lintas nih Kak, nanya nih, kalau kita udah sarjana terus ambil daftar KIP lanjut ambil profesi bisa nggak ya Kak? Oke, kalau untuk itu tentunya ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil baca-baca di website Kemendikbudnya juga ya untuk informasi lengkapnya. Dan nggak cuma KIP aja yang selalu kita tekankan ya teman-teman, pasti banyak beasiswa lainnya. Tapi tentunya KIP menyediakannya juga, tinggal teman-teman ya sering-sering aja untuk
membaca atau menginformasikan yang ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah Oke, mungkin ini dinyatakan sebagai KIP di Kemendikbud terlebih dahulu kali ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah lolos Kemendikbud, KIP Kemendikbud, kalian bakal diarahkan untuk mendaftar ulang lagi kembali ke website KIPK Unmul. Nah di situ kalian bakalan diminta untuk mengupload berkas, data-data kembali. Nah dari situ nanti kampus kita Unmul bakalan melihat lagi nih mana-mana temen yang memang berhak untuk masuk ke dalam KIP Unmul ini gitu. Jadi mungkin memang terlihat agak ribet ya teman-teman, tapi insyaallah bisa aja kok ya, karena nggak serumit itu, karena kan berkas-berkas aja gitu. Dan itu dilakukan secara online aja kok teman-teman. Oke, Sanca, kita akan lanjut nih ke pertanyaan ini tuh lumayan kayaknya minta di-spill nih Kak ya pertanyaannya. Kan setiap fakultas diberi kuota keterima KIP masing-masing tuh Kak. Fakultas yang dikasih kuota lebih banyak fakultas apa ya Kak ya? Oke, tentunya itu kan kewenangan dari fakultas masing-masing ya teman-teman. Dan mungkin kalau sepemahaman kami nih, saya terutama itu kuotanya semakin sebanyak apa kuotanya itu tergantung pada fakultasnya dan iya prodinya, dan mungkin juga seberapa banyak peminat dari si fakultas itu. Ya, jadi kembali lagi teman-teman, kami tidak bisa menyatakan oh ini yang banyak, tapi kalau dari kita lihat mungkin bisa dilihat dari akreditasinya atau dari kayak prodinya tuh terkenal nggak, atau seberapa banyak peminatnya atau seberapa banyak mahasiswanya, itu juga mempengaruhi Kuota. iya betul banget. Gak mungkin dong nanti misalnya orangnya ada 1000 tapi yang diambil cuma 10, kan itu tidak mungkin. Jadi menyesuaikan kembali kewenangan dari fakultas masing-masing. Kak, ini ada yang tanya nih seputaran Mandiri. Untuk ujian SMMPT itu di kampusnya sendiri ya Kak? Soalnya dia masih di luar kota nih. Setahu saya betul ya teman-teman, karena untuk di Kalimantan Timur nih setahu saya ada beberapa, dan yang paling misalnya yang paling sering itu adalah di kampus kita. Itu infonya bakalan ada di Mandiri ya, tadi kayaknya SMBT, maaf ya teman-teman. Jadi untuk Mandiri ya tentunya di kampus masing-masing gitu. Jadi mungkin perhitungan tes, iya betul. Jadi teman-teman yang mungkin jauh rumahnya mungkin bisa mencari tempat untuk tinggal sementara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ternyata kita banyak dapat pertanyaan ya. Kayaknya asik nih live broadcast. Nih, kalau ada yang telat mengumpuli berkas, ada deadline-nya tidak? Kalau ada telat itu, apakah kuliahnya bisa batal? Oke, kalau untuk batal ya banget nih kayaknya. Masih banget teman-teman nih, hebat sih. Tapi sebisa mungkin ya teman-teman, kalau misalnya emang kalian jauh, itu memang dari jauh-jauh hari harus dikumpul. Kayak misalnya teman-teman SNBP ini dari jauh-jauh hari kami sudah informasikan terakhir itu paling lama Mei, itu kan akhir bulan Mei. Untuk sanksi atau kayak bakal dicabut atau enggak itu kan dari kampusnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa sudahlah cabut aja, enggak, itu bakalan ada pertimbangannya lagi. Tapi dari sini kampus bakal bisa melihat ini kayaknya dia nggak serius, atau kayak ini kok lambat ya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman antisipasi untuk cepet-cepet datang. Oke, ini pertanyaannya kurang lebih sama sebelum-sebelumnya, tapi kita akan menginformasikan kembali. Kak, kalau udah dinyatakan lolos KIPK, itu semuanya nanti ditelepon buat verifikasi berkas apa tidak? Oke, itu tidak semua ya teman-teman, hanya beberapa. Bukan, kita nggak bisa menyebutkan beberapa, tapi ada tergantung pihak kampus lagi teman-teman. Apakah mereka merasa kok kayaknya berkasnya, atau kok kayaknya datanya ada yang aneh atau kurang gitu. Jadi diverifikasi ulang, ditanyakan ulang sekali, dan nggak sesusah itu kok, maksudnya nggak yang kamu harus
begini ya, kamu begini, enggak kok. Dari kampus pasti ada sistematikanya juga. Selalu pantengin aja terus webnya juga ya teman-teman. Biasanya ada informasinya juga dari webnya itu kayak kalian harus gimana ke depannya. Dari kita juga ada kok teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. KIP itu disesuaikan dengan akreditasi fakultas atau prodi, Kak? Oke, tentunya ya ada sesuai dengan tadi kewenangan dari fakultas dan prodi masing-masing untuk akreditasinya gitu. Oke, dari teman-teman tuh kayak mungkin bimbang atau kayak takut gak dapat atau kayak takut nilai dananya kurang, dan itu nggak usah khawatir ya teman-teman. Mungkin untuk pendanaannya itu sama rata semuanya, tapi untuk kuotanya itu dulu tergantung dari fakultas dan akreditasinya. Oke, kayaknya mengingat waktu juga kita masih banyak agenda sesi-sesi lainnya juga, Kak. Sesi tanya jawab ini akan kita tutup, mungkin akan bagi teman-teman yang kurang atau apa nanti akan ditanyakan kapan ke Anu di Q&A box kami bisa ya, Kak. Oke, DM juga bisa benar. Oke, sesi menjawab pertanyaannya udah selesai semua. Gimana yang punya pertanyaan masih bingung atau udah terjawab nih? Harusnya udah terjawab ya, Kak ya, karena tadi kita sangat jelas menyampaikannya. Kakak Elsa juga menyampaikannya udah jelas banget. Oke, kita akan masuk ke sesi sharing center. Oke. Sharing center ini kita akan membahas mengenai tidak tepat sasaran KIP kuliah. Nih, gimana menurut Kak Elsya atau Kak Elsya pernah lihat nggak sesuatu hal kakak ngeliat ada yang penerima KIP tapi nggak sesuai gitu, Kak? Oke, kita kayak lebih santai aja, mungkin saya kayak cerita aja buat teman-temannya. Jadi mungkin tidak usah disebutkan fakultas atau dari mananya. Mungkin ya betul, mungkin teman-teman bisa disimak aja gitu kan, karena dari saya sendiri itu pernah beberapa kali melihat teman-teman yang dari backgroundnya itu saya kenal, misalnya backgroundnya itu memang orang tuanya PNS atau mungkin dia bergaya seperti orang berkecukupan banget, kayak mungkin naik mobil kah atau menggunakan barang-barang branded. Itu ada beberapa kali teman-teman saya lihat. Atau kemarin kan kami punya ya proker namanya Mountains Expons, itu baru seminggu yang lalu kita adakan, dan di situ saya sharing-sharing juga sama kakak-kakak perwakilan BEM atau lembaga eksekutif mahasiswanya. Nah di situ kakak-kakaknya juga sharing kalau misalnya beberapa kali adalah oknum-oknum yang seharusnya tidak mendapat tapi malah dapat seperti itu. Biasanya itu tindak lanjutannya gimana, Kak? Apakah kita harus melapor atau gimana, Kak, kalau kita nemu yang kayak gitu tuh kasusnya? Dan tentunya teman-teman kalau ada yang kurang bagus, maksudnya kayak apa ya bahasanya itu ketidaktepatan ini pastinya bakalan mencuat, maksudnya bakalan terlihat juga. Jadi dari kami Gamal Kipka juga mempunyai program kerja yang namanya Gamal Kipka Melapor. Jadi teman-teman di situ kalau misalnya melihat atau mendengar atau mungkin temannya sendiri nih, kok teman aku Kipka tapi gayanya hedon banget, atau kayak keluarganya background ini PNS atau kayak hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan KIPKA. Nah itu teman-teman bisa ikut, bisa mengisi dalam KIPKA Melapor. Nah di situ berupa di form ya, Kak. Jadi di situ teman-teman bisa isi data-data, dan tentunya mungkin bisa digaris besarkan kalau Gamal Kipka Melapor ini akan kami rangkap, maksudnya akan kami rangkup semua, akan kami data dan kami berikan ke pihak kampus untuk ditindaklanjuti. Tapi perlu di garis bawahi, ini bukan sembarangan ya, kayak kok dia tasnya baru gitu kan, mungkin bukan dari dana kita, mungkin dia nabung atau hal lainnya. Jadi tetap harus ada bukti-bukti. Kalau memang teman-teman merasa ini benar-benar nggak cocok, ini benar-benar ketimpangan, jadi teman-teman bisa berikan kami sebanyak apapun bukti-buktinya, mungkin
dari background foto kah, atau kayak data-data berkas, atau bukti-bukti yang lain yang bisa memperkuat kampus untuk menindaklanjutinya. Sebenarnya kami nggak bakalan diem gitu aja, karena banyak teman-teman di luar sana juga yang mungkin harusnya dapat kok malah nggak dapat. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau ada mahasiswa yang menerimanya bisa melaporkannya seperti yang kita bilang tadi. Oke. Jadi Gama Kipka ini mensupport banget Kip Unmul Kak ya? Ya tentu aja dong, kita kan selalu menomorsatukan lah bahasanya gitu kan. Sebisa mungkin kami mengayomi, mengarahkan, jadi nggak yang kayak oh ya sudahlah kamu kalau misalnya dapat hal-hal tersebut ya udah isi aja lah, nanti kami urus, udah kami lepas tangan ya teman-teman. Jadi selain kami merangkap atau biasanya data, mengumpulkan data, kami juga akan selalu menyertai teman-teman yang melaporkan hal tersebut, dan tidak perlu khawatir akan kerahasiaannya. Kayak mungkin temennya aduh temen aku sendiri loh ini, masa aku daftarin, nanti kalau temenku tahu gimana ya. Itu teman-teman takut. Iya benar, teman-teman nggak usah khawatir ya, selagi menurut teman-teman apa yang kalian lakukan, teman-teman lakukan itu sudah benar, nggak usah takut, karena dari kami Gama Kipka juga mau support kalian agar tidak ada ketimpangan gitu. Jadi Membantu teman-teman yang lain juga di luar sana ya Kak ya? betul, kerahasiaannya sangat terjaga ya. Itu tentang sharing ketidaktepatannya kayaknya udah dimengerti nggak ya bagi teman-teman semuanya yang nonton ini? Apa ya, kita mau bahas apa lagi ya, ketimpangan ya. Mungkin sedikit pengingat buat teman-teman yang lain gitu kan, karena kita sudah mendapatkannya, kita sudah terdaftar, sudah lolos Kipka, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi kesadarannya, karena kan kita punya surat perjanjian, di situ ada pasal-pasalnya yang tidak boleh menikah, tidak boleh membeli keinginan. Nah, kita harus bedakan mana keinginan sama mana kebutuhan. Bener banget Kak. Jadi kita Kadang banyak anak-anak yang terlalu iya ya betul, Kak, bilangnya merasa mendapatkan iya betul, mumpung aku ada uang nih aku mau ini, dan itu sangat dilarang buat kita ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa ditingkatkan lagi kesadarannya untuk kayak aku sebagai penerima Kipka, aku harus bersyukur, aku harus tingkatkan lagi prestasi pokoknya pembelajarannya jangan malas-malasan pokoknya ya Kak ya. tuh. Selagi kita diberikan apa ya kesempatan, jangan malah sia-siakan. Sebisa mungkin kita ikuti aja apa adanya. Itu ya teman-teman seputaran pertanyaan-pertanyaan yang udah kami jawab. Mohon teman-teman note banget di catatannya, dan terus pantengin informasinya terus di Instagram maupun di webnya. Dan jika ada masalah boleh banget nge-DM di Instagram Gama Kipka Unmul, bisa juga ngelapor ke pihak-pihak yang terkait. Oke, melihat waktu rupanya udah sejam lewat ya, kayak kita asik banget kayaknya tadi itu nggak terasa. Kami banget ya. Oke, karena banyak waktu istirahat juga untuk orang-orang yang nonton, kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton live broadcast Sharing Gama Kipka Unmul ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah nonton.